3, 2, 1. Wow, amazing! Hello my friend, Monami watashi no tomodachi. Balik lagi di cerita manhwa. Buat kalian yang mau support channel ini dengan donasi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Tapi bagusnya sih Saweria ya, karena potongannya cuma 5%. Kalau Super Thanks 30%. Untuk Saweria, kalian bisa klik di pojok kiri atas, atau kalian bisa cek di kolom deskripsi. Tapi untuk support, nggak harus dalam bentuk donasi. Dengan kalian menonton sampai habis dan memberikan like di video ini, itu udah sangat membantu mensupport channel ini. Kalian juga bisa join di grup Telegram dari komunitas cerita manhwa. Di situ kalian bisa sharing dan berbagi cerita dengan teman-teman baru. Dan nanti kalau gue ada masalah apa-apa tentang channel ini, pertama-tama gue pasti akan menginfokan terlebih dahulu di Telegram. Misalnya kayak gue telat upload, atau apalah itu. Makanya langsung join di grup Telegram ya. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mulai aja ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sukie telah kembali ke alam rahasia Nanchao. Di sana dia melihat kota yang sudah dibangun oleh fraksi ledakan surgawi. Sayangnya, teman-temannya sudah pergi meninggalkan dunia ini. Setelah menyuguhkan teh untuk Sukie, wanita ini mulai bercerita. Pemimpin, jika saja kau kembali setahun lebih awal, kau mungkin bisa pergi bersama mereka. Setelah membantu banyak orang, Ergozi dan Senior Duan pergi bersama istrimu Chiang Hongyan ke alam immortal. Sekarang, kita tidak bisa menghubungi mereka, Sukie berkata. Untuk naik ke alam immortal, kau perlu dipromosikan ke tahap half immortal kan? Bagaimana cara mereka melakukannya? Wanita ini menjelaskan. Itu karena istri pemimpin Chiang Hongyan dipromosikan ke tahap half immortal. Setelah pemimpin jatuh ke dalam lembah makam abadi, Ergozi dan Senior Duan memimpin semua orang kembali ke gunung untuk melakukan pengasingan. Agar kita semua bisa lolos dari kejaran Akademi Dongseng. Kultivasi Senior Duan adalah yang tertinggi di antara kami. Jadi untuk melawan balik, semua orang mengeluarkan sumber daya untuk pelatihan Senior Duan. Tapi sulit bagi Senior Duan untuk maju setelah menerobos lapisan pertama tahap Mahayana. Bagaimanapun juga, kita tidak bisa menemukan tempat dengan energi spiritual yang cukup. Kemudian, tempat persembunyian kami ditemukan oleh para immortal. Dan saat pertempuran sengit akan dimulai, piringan giok keberuntungan istri pemimpin tiba-tiba bergerak. Kapanpun aku mengingat adegan ini, aku sangat terharu hingga ingin menangis. Dia keluar dari piringan giok keberuntungan seperti permaisuri yang agung dan kuat. Dengan bantuan dari piringan giok keberuntungan, dia membunuh lusinan ahli Akademi Dongseng. Pada saat itu, dia hanya berada di tahap Mahayana, belum mencapai half immortal. Saat Sukie mendengar cerita ini, tiba-tiba pedang roh keluar. Hah? Piringan giok keberuntungan? Apa kau baru saja mengatakan piringan giok keberuntungan? Sukie terkaget. Saudara roh pedang, kau jangan tiba-tiba keluar dan menyela pembicaraan dong. Roh pedang melanjutkan lagi. Maaf, aku tidak tahan setelah mendengar piringan giok keberuntungan. Jadinya aku langsung keluar. Rumor mengatakan kalau Time Shuttle yang asli itu terdiri dari piringan giok keberuntungan. Nama lengkapnya adalah Good Fortune Divine Shuttle. Akan tetapi, benda itu terpisah. Piringan giok keberuntungan menghilang tanpa jejak. Dan Divine Shuttle hancur dalam pertempuran besar. Sukie bertanya, pertempuran besar? Pertempuran yang mana? Aku tidak bisa menyebutkannya. Mari kita tinggalkan topik ini untuk sekarang. Potongan piringan giok keberuntungan itu juga memiliki beberapa kekuatan magis dari Time Shuttle. Dan ada dunia kecil di dalamnya. Dan jika kau berkultivasi di dalamnya, itu memiliki efek 100 kali lipat. Dalam hati Sukie, 100 kali lipat. Hongyan menghilang dari dunia luar selama 7 tahun. Tapi sebenarnya, dia berlatih di dunia kecil selama 700 tahun. Nggak heran, dia bisa mencapai tahap puncak Mahayana. Lalu dia bertanya pada wanita bawahannya. Lalu setelah itu bagaimana? Wanita ini melanjutkan ceritanya. Istri pemimpin marah setelah mendengar apa yang terjadi padamu. Lalu dia membawa kami semua kembali ke lembah makam abadi. Pada akhirnya, dia kembali tanpa hasil. Lalu dia memimpin kami menyelamatkan sisa anggota dari fraksi ledakan surgawi dan mengejar orang-orang dari Akademi Dongseng. Setelah mengatasi akademi, semua orang sibuk memikirkan bagaimana cara untuk menyelamatkanmu. Tapi tempat itu sangat aneh. Apapun cara yang digunakan untuk membuka segel makam, tetap tidak ada yang berhasil. Tapi ketika semua orang ingin menyerah, seorang ahli half immortal dari benua Swanchan datang ke daratan timur. Ketika dia melakukan perjalanan ke benua Swanchan, dia mendengar tentang kami. Dia mengatakan bahwa kami tidak bisa melakukan apa-apa dengan segelnya.
dan kami harus menyerah untuk menyelamatkanmu. Satu-satunya metode adalah pergi ke alam immortal. Banyak ahli arai di tempat itu, yang mungkin mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkanmu. Sukue bertanya, ahli dari Swanchen, kenapa dia begitu baik? Wanita ini menjawab, sejak awal istri pemimpin juga meragukannya, tapi orang itu dengan terus terang menyatakan tujuannya, yaitu untuk membuka jalan menuju alam immortal dan membawanya saat istri pemimpin dipromosikan. Setelah berdiskusi dengan yang lain, istri pemimpin menyetujuinya dan mulai melakukan pelatihan tertutup. Sukue menanggapi, jadi setahun yang lalu Hongyan membawa semua orang ke alam immortal? Benar, Master. Sangat mengerikan saat istri pemimpin melewati bencana penuh. Aku pikir dunia akan hancur. Pada saat itu, istri pemimpin mengeluarkan sebuah buah. Tapi karena petirnya sangat mengerikan, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Dalam hati Sukue, itu pasti buah keberuntungan. Sepertinya Hongyan sudah sepenuhnya memurnikan ki keberuntungannya. Syukurlah. Lalu Sukue berkata, oke, aku udah mengerti sekarang. Maaf ya sudah merepotkanmu untuk menjelaskan semuanya. Lalu wanita itu pun pamit undur diri. Setelah itu Sukue berpikir, Hongyan sudah mengatasi semuanya. Tiba-tiba aku merasa jadi bebas sekarang. Lalu Sukue memilih untuk berjalan-jalan keluar dan melihat kota yang didirikan oleh fraksi ledakan surgawi. Tidak buruk juga, benteng fraksi ledakan surgawi berkembang dengan pesat. Aku takut dalam beberapa tahun ini akan menjadi kota terkenal di Nanchao. Sejak belenggu dunia ini sudah dihancurkan, para kultivator sekarang bisa berkultivasi secara normal untuk mencapai tahap immortal. Aku bisa membayangkan, pasti akan ada banyak kekuatan half immortal yang dipromosikan di 4 benua. Entah itu mendirikan sekte untuk memimpin kaum muda, atau naik ke alam immortal untuk mendapatkan popularitas di 4 benua. Itu semua adalah hal yang baik. Karena semua orang terdekatku sudah pergi, aku jadi merasa kesepian di sini. Baiklah, sudah aku putuskan. Aku akan mencapai tahap puncak Mahayana dengan cepat dan menerobos ke ranah half immortal. Sekarang aku masih belum tahu bagaimana kultivasi VV. Tapi, Hongyan masih memegang piringan giok keberuntungannya. Ergozi dan Pataduan adalah orang yang tidak bisa diandalkan. Jika mereka diincar oleh orang jahat, mereka akan berada di situasi yang sangat berbahaya. Tampaknya aku memang harus pergi ke alam immortal dan menemui mereka semua. Langkah pertama dalam latihan adalah menemukan tempat dengan energi spiritual dan keamanan yang cukup. Pilihan yang paling cocok adalah di alam rahasia Nanchao. Tapi sayangnya, Immortal Cixia memindahkannya demi melindunginya. Langkah kedua adalah dengan menggunakan harta karun langit dan bumi untuk membuat pil. Dulu ada sejumlah besar keluarga dan sekte di 4 benua yang bersekongkol dengan Akademi Dongseng. Dan Hongyan pasti belum memusnahkan mereka semua. Tampaknya ini adalah waktunya untuk menemui mereka dan meminta bayaran. Setelah membuat ide yang bagus, Sukue memberitahu beberapa hal kepada orang-orang di fraksi ledakan surgawi. Lalu, dia berangkat mengumpulkan harta karun. Dia pergi ke suku Tianqiao yang berada di Laut Utara. Semua pavilion harta dan seni bela diri dikosongkan oleh Sukue. Tanpa dukungan Akademi Dongseng, mereka bukanlah lawan Sukue yang berada di tahap Mahayana. Akhirnya Sukue pulang dengan kantong yang penuh, lalu memutuskan untuk berkultivasi di puncak utama lembah makam abadi. Meskipun ada musuh di bawahnya, tapi ini adalah tempat dengan energi terkuat. Karena dia telah mencuri time shuttle milik Xuan Yuan Wanrong, Sukue percaya bahwa dia tidak akan mengambil resiko dengan keluar dari makam menggunakan kitab surga Tai. Lalu Sukue menggunakan semua harta rampokannya untuk membuat pil. Waktu terus berlalu, Sukue benar-benar tenggelam dalam kultivasinya. Spirit Stone yang ada di hadapannya berubah menjadi abu satu persatu. Dan pilnya menghilang satu persatu juga. Tanpa terasa, 2 tahun pun berlalu. Akhirnya, Sukue berhasil menerobos tahap puncak Mahayana. Dan sekarang adalah saatnya Sukue menghadapi tribulasi petir. Petir itu dengan hebatnya menghantam Sukue. Tapi Sukue menghadapinya dengan santai. Hahaha, apakah ini yang disebut bencana penuh? Sangat membosankan. Ayo serang aku lagi. Xuan Yuan Wanrong yang sedang tertidur terbangun. Itu Sukue. Dia sedang melewati tribulasi di lembah makam abadi. Pergerakan ini sangat luar biasa. Apakah dia bisa menghadapi bencana penuh ini? Tapi di saat itu, dia mendengar Sukue berkata itu membosankan. Apa-apaan dia? Bencana mengerikan semacam ini dia bilang membosankan. Apa dia udah gila? Lalu petir itu menjadi lebih dahsyat lagi. Sukue tampak panik. Astaga, tiba-tiba itu menjadi lebih dahsyat. Tapi Sukue tetap berusaha untuk bertahan. Dan akhirnya, dia berhasil menerobos half immortal. Oh, ini rasanya menjadi half immortal. Setelah mencapai half immortal, kekuatanku berubah secara drastis. Sekarang aku merasa bisa menghadapi ahli half immortal tanpa bantuan artefak immortal. Hahaha.
Jangankan 10 orang, aku sekarang bisa menghajar 100 ahli dari Akademi Dongseng. Lalu lorong kehampaan muncul tepat di depan dia. Segera Sukue masuk ke dalam lorong kehampaan ini. Wanita itu melihat lorong ini. Barusan, itu kan area jatuh yang ditinggal. Aku gak menduganya. Seorang bisa mencapai ranah immortal dengan cara seperti ini setelah 100.000 tahun. Di dalam lorong kehampaan, Sukue tampak kesulitan. Astaga, kenapa bila angin di sini sangat kuat? Kalau bukan karena fungsi perbaikan otomatis, aku yakin aku tidak akan bisa melewati lorong ini. Sukue melihat ke arah depan. Apakah itu jalan keluarnya? Kenapa tempat itu terlihat kotor dan rusak? Bukankah dunia immortal harusnya indah dan dipenuhi bunga? Akhirnya Sukue keluar dari lorong itu. Akhirnya sampai juga. Ini adalah tempat yang membuktikan bahwa aku sudah melewati manusia biasa dan mencapai keabadian, yaitu dunia immortal. Lingkungan di sini sedikit berbeda dari yang aku bayangkan. Apa mungkin orang-orang kuat tidak memperdulikan hal-hal sepele itu? Orang-orang di sana menatap Sukue dan membicarakannya. Hei, ada pendatang baru itu. Cepat ajak dia bergabung ke fraksi. Tapi cara dia datang barusan sangat aneh. Apa itu lorong kehampaan? Udahlah, gak usah peduliin apa itu lorong kehampaan atau bukan. Sekarang kita kekurangan orang. Ayo kita bicara dengan dia dulu. Pria itu menghampiri Sukue. Halo rekan kultivator, apa kau baru di sini? Namaku Wangqian. Kau pasti seorang jenius yang berbakat kan? Gimana kalau kau bergabung dengan sekte kedermawanan kami? Dalam pikiran Sukue, kedermawanan? Nama bodoh macam apa itu? Meskipun orang ini memiliki basis kultivasi human immortal, tapi kelakuannya tidak seperti kultivator tingkat tinggi. Mereka udah layaknya pedagang di pasar. Lalu seorang lagi tiba-tiba menyerobot. Rekan kultivator, jangan dengarkan omong kosongnya. Sekte kedermawanan adalah yang paling kejam di sini. Hanya aliansi mulia kami yang paling dermawan. Ayo bergabung aja dengan kami. Kata-kata pria ini membuat pria sebelumnya itu menjadi marah. Omong kosong. Lebih dari 50 anggota aliansimu telah tewas kemarin. Dan kau masih berani bicara seperti itu? Pria ini mencoba membantah. Hei, itu karena kami tidak beruntung dan bertemu Ratu Semut. Pria berambut biru membalas lagi. Haha, kau bahkan tidak bisa menghadapi Ratu Semut. Dan kau masih ingin merekrut orang baru. Dasar memalukan. Mereka berdua saling ribut beradu argumen. Dalam pikiran Sukue, apa yang mereka lakukan? Apa ini benar-benar dunia immortal? Sukue lalu berkata, tunggu dulu, berhentilah berdebat. Aku punya pertanyaan pada kalian karena aku masih baru tiba di sini. Lagi-lagi mereka berebut untuk menjawab pertanyaan dari Sukue. Tentu aja, apa yang ingin kau tanyakan? Aku akan menjawabnya. Lalu Sukue bertanya pada mereka, aku mau tanya, apakah ini dunia immortal? Seorang tiba-tiba datang menggeser dua orang sebelumnya. Dunia immortal? Tentu saja ini dunia immortal. Rekan kultivator, biar aku beritahu. Dunia immortal terbagi menjadi 3 benua, yaitu benua langit, benua bumi, dan benua Xuan Huang. Sukue lanjut bertanya, terus kita berada di benua mana sekarang? Pria ini menjelaskan, benua yang mana kita? Kita tidak berada di benua. Mari kita lihat, selain benua langit, bumi, dan Xuan Huang, kita hanya bisa menyebut tempat ini sebagai tempat sampah. Sukue tampak kaget. Apa? Tempat sampah? Kau seriusan? Kultivasiku akhirnya dipromosikan, dan kau bilang ini tempat sampah? Apa kalian bercanda? Dua orang sebelumnya tampak kaget. Dipromosikan? Kau bukan orang dari dunia immortal? Astaga, kau dipromosikan dan sampai ke tempat ini? Rekan kultivator, kau pasti bercanda kan? Sukue menjawab, siapa yang bercanda? Emang apa salahnya dengan dipromosikan? Orang yang satunya lagi menjelaskan, tempat ini sudah lama ditinggalkan. Bagaimana bisa ada seorang dipromosikan ke sini? Lalu mereka bertiga pergi meninggalkan Sukue. Sukue mencoba untuk bertanya lagi. Ditinggalkan? Apa maksud kalian? Hei, tunggu, jangan pergi. Orang-orang itu berbisik satu sama lain. Orang itu ternyata dipromosikan, dan dia dipromosikan ke tempat semacam ini. Dia itu pasti orang yang sial. Jadi kita jangan berurusan dengannya, atau kita pasti akan ikut-ikutan sial. Ayo kita pergi aja. Lalu Sukue mengeluarkan pedang patahnya dan mulai mengancam pria itu. Kalian pikir kalian bisa pergi tanpa mengatakan apa-apa? Pria itu menjawab, Sorry, aku takut denganmu karena kau sudah sangat tidak beruntung. Ya udah, apalagi yang ingin kau tanyakan? Tapi jika kau ingin bertanya, tolong kau singkirkan dulu pedang ini. Jika tidak ada aturan, 1 tahun vitalitas dikurangi. Jika aku membunuh di tempat ini, aku pasti sudah membunuhmu. Lalu Sukue menarik lagi pedangnya. Oh, jadi di sini ada aturan seperti itu? Hahaha, apa kalian kekurangan vitalitas? Aku masih punya banyak, mungkin ada sekitar ribuan tahun. Dan itu cukup agar aku bisa membunuh kalian. Pria itu berkata, rekan kultivator,
Tampaknya kau salah mengerti. Sejak kau datang ke sini, kau hanya punya 1 tahun vitalitas yang tersisa. Singkirkan niat membunuhmu itu, atau kau akan kelihatan bodoh di sini. Sukue tampak kaget. 1 tahun. Sukue langsung memanggil sistem. Sistem, cepat periksa situasi vitalitasku. Saat dia melihat sistem, ternyata benar. Hanya sisa 1 tahun. Apa yang terjadi? Pria di depan Sukue tampak bingung. Kenapa orang itu berbicara dengan udara? Pasti ada yang salah dengan otaknya. Sampai-sampai dia dipromosikan ke sini. Sukue bertanya kembali, rekan kultivator, bolehkah aku tahu apa yang sebenarnya terjadi? Pria itu menjelaskan. Alasan dunia ini ditinggalkan adalah karena tempat ini pernah digunakan oleh orang yang tangguh bertarung melawan musuhnya di sini. Tao miliknya bisa merampas vitalitas orang lain. Dan setelah sekian lama, Taonya masih ada di tempat ini dan bahkan mengubah aturan langit dan bumi di tempat ini yang menyebabkan situasi saat ini. Kau itu sangat gak beruntung datang ke sini. Sekarang kau harus berjuang untuk melakukan yang terbaik agar memperpanjang vitalitasmu. Jika kau berhenti, maka kau akan mati. Dalam hati Sukue, sungguh orang yang mengerikan. Itu bahkan bisa mempengaruhi hukum dan langit. Bahkan setelah pertarungannya berlalu selama bertahun-tahun, Taonya masih mempengaruhi tempat ini. Tunggu, kenapa ini terdengar familiar? Bukankah wanita gila itu juga menyerap vitalitasku? Sukue bertanya. Ngomong-ngomong, siapa nama orang itu? Pria ini menjawab, aku nggak tahu. Sekarang semua orang sibuk memikirkan cara bertahan hidup. Siapa yang peduli dengan nama orang itu? Rekan kultivator, aku sarankan agar kau segera mencari cara hidup secepat mungkin. 1 tahun itu akan berlalu dengan cepat. Sukue bertanya lagi, terus apakah ada cara untuk meningkatkan vitalitas? Ada 2 cara. Cara pertama adalah dengan mengkonsumsi nasi vitalitas. 1 butir nasi itu bisa menambahkan 1 bulan vitalitas. Namun, nasi vitalitas hanya berada di sekitar sarang semut vitalitas. Itu adalah sekumpulan makhluk yang mengerikan. Rutinitas sehari-hari sebagian besar kultivator dan organisasi di sini adalah menaklukkan sarang semut vitalitas dan mendapatkan beras vitalitas untuk mengisi kembali vitalitas mereka. Dalam hati Sukue, semut vitalitas. Sepertinya itu adalah makhluk kuno. Lalu Sukue bertanya lagi, lalu cara keduanya apa? Lalu pria itu menoleh ke suatu arah. Dia berkata, cara kedua, kau bisa lihat di sekitarmu. Kau lihat garis-garis di gang itu. Mereka semua orang biasa dengan kultivasi rendah, atau bahkan tanpa kultivasi. Selama kau menyampaikan keinginanmu, kau bisa berhubungan seks dengan mereka. Sukue langsung syok. Apa kau bilang? Dalam hatinya, maksudmu mereka itu seperti wanita panggilan? Aduh, kenapa aku jadi deg-degan? Aku adalah pria yang sudah berhubungan dengan banyak wanita. Kenapa aku jadi seperti ini? Sukue dengan wajah malu-malunya berkata, maksudmu melakukan itu bisa meningkatkan vitalitas? Memangnya ada hal sebagus itu? Pria itu berkata, kenapa kau tersipu malu? Bukan hubungan seks yang meningkatkan vitalitas, tapi untuk membuat gadis-gadis itu hamil. Setelah mereka melahirkan seorang bayi, kau bisa menyerap vitalitas anak itu. Jika kau beruntung, kau bisa menyerap sampai 16 tahun vitalitas. Sukue tiba-tiba menjadi marah. Kau bilang apa barusan? Apa kau pernah melakukannya? Dalam hati pria itu, kenapa dia tiba-tiba memancarkan aura membunuh yang kuat? Pria itu berkata, aku tidak suka melakukan hal semacam itu. Sekte dermawan kami berburu demi mendapatkan nasi vitalitas dan mengutuk cara hidup seperti itu. Sukue berkata, jika kau pernah melakukannya, aku tidak akan ragu untuk membunuhmu. Dalam hati pria itu, orang ini jelas-jelas baru mencapai tahap half immortal. Tapi kenapa aku merasa takut begini? Dia bilang dia akan membunuhku. Apa mungkin dia benar-benar bisa melakukannya? Pria yang satunya lagi bertanya, hei, apa yang terjadi? Kenapa wajahmu berkeringat? Dia menjawab, enggak kok, aku baik-baik aja. Dalam hatinya, dia ini benar-benar orang gila yang tidak bisa dijelaskan. Sukue lalu pergi meninggalkan dia. Dalam hatinya, menyerap vitalitas dari anak-anak. Meskipun aku Sukue bisa membunuh orang tanpa berkedip, aku tidak bisa menerima hal menjijikan semacam itu. Aku ini masih memiliki etika. Seorang wanita tiba-tiba memanggil Sukue. Rekan kultivator, aku barusan mendengar percakapanmu. Kau pasti kultivator yang baik hati kan? Dalam pikiran Sukue, baik hati. Sukue berkata, memangnya kenapa? Wanita ini menjawab, aku ingin berburu semut vitalitas bersamamu di pinggiran kota. Sukue merespon, aku memang sedang bersiap untuk pergi berburu, tapi kenapa aku harus bekerja sama denganmu? Rekan kultivator, kau baru saja tiba di dunia ini kan? Aku sudah tinggal di sini cukup lama, jadi aku bisa memberikanmu informasi. Dalam pikiran Sukue, memang aku baru sampai di sini, dan hal yang paling aku butuhkan adalah informasi. Hanya dengan mengetahui cara kerja tempat ini, maka aku bisa menemukan orang yang bisa dipercaya. Wanita ini memiliki basis kultivasi half immortal, itu bisa dianggap sebagai kekuatan tempur.
Sukue menjawab, "Baiklah, aku akan ikut denganmu." Wanita ini berkata, "Syukurlah, kalau begitu, ayo kita pergi ke pinggiran barat." Sukue menolak itu. "Kita tidak pergi ke barat. Aku merasa aura di timur lebih kuat." Pinggiran timur? Di koloni sana ada ratu semut yang sangat kuat. Jika kita pergi ke sana, sama aja dengan cari mati. Lalu mereka berdua pergi ke arah timur. Di perjalanan, Sukue menggunakan roda api. Wanita ini melihat artefak yang digunakan oleh Sukue. Ternyata artefaknya adalah artefak immortal. Aku dengar dia baru dipromosikan. Tapi bagaimana seorang bisa dipromosikan ke tempat ini? Ini aneh banget. Ditambah lagi, auranya memberitahuku bahwa dia jauh lebih kuat dari seorang half immortal. Dalam perjalanan, Sukue meminta sistem untuk mengeluarkan roda kehidupan dan kematian kuno. Sukue mencoba menggunakan artefak ini untuk menambahkan vitalitas pada tubuhnya. Tapi saat vitalitas masuk ke dalam tubuh Sukue, vitalitas itu langsung menghilang. Hukum di tempat ini benar-benar mengerikan. Apakah ini jejak yang ditinggalkan wanita itu? Memangnya seberapa kuat dia? Wanita itu memanggil Sukue, "Rekan kultivator, ini adalah pinggiran timur dan semut vitalitas bersarang di bawah tanah dan tidak ada cara khusus untuk mencari mereka." Sukue menjawab dengan pedenya, "Udah, serahkan aja padaku." Dalam hati Sukue, jika kita menggali lubang secara sembarangan, itu hanya membuang-buang waktuku. Lalu Sukue membaca sebuah mantra. Dan Sukue langsung menemukan lokasi dari para semut itu. Segera Sukue meminta sistem untuk mengeluarkan skop Luoyang. Dan dia mulai menggali tanah itu. Dalam pikiran wanita ini, orang lain membutuhkan banyak waktu untuk menemukan sarang semut. Tapi dia hanya memeriksa sebentar doang. Wanita ini berkata, "Rekan kultivator, apa kau sudah menemukannya?" Sukue menjawab, "Nggak bisa secepat itu. Karena semut ini sebanding dengan makhluk kuno. Jadi, sarang mereka pasti sangat tertutup." Sukue terus menggali tanah ini. Setelah mencapai kedalaman tertentu, Sukue mendapatkan sebuah kepala dari semut. Dalam hati wanita ini, "Apa? Dia sudah menemukannya. Itu adalah kepala semut vitalitas." Tanah tiba-tiba bergetar. Sukue langsung merespon, "Nona, cepatlah mundur. Ada sesuatu yang akan keluar dari bawah tanah ini." Tidak berapa lama kemudian, semut-semut itu keluar dari dalam tanah. Wanita ini berteriak, "Itu sarang semut vitalitas. Rekan kultivator, ayo cepat mundur. Terlalu berbahaya untuk menghadapi banyak semut vitalitas sekaligus." Tapi sayang, semut vitalitas itu langsung menyerang Sukue dengan cepat. Dalam pikiran Sukue, masing-masing dari mereka sebanding dengan tahap Mahayana. Dan jumlahnya sangat banyak. Aku bisa membunuh satu semut dengan mudah. Tapi ada banyak semut dalam sebuah sarang. Dan aku tidak bisa membunuhnya satu persatu. Meski Sukue berhasil membunuh satu semut, tapi sekarang posisi mereka sedang dikepung oleh para semut. Wanita ini berkata, "Rekan kultivator, kita telah terkepung. Lebih baik kita lari. Semut vitalitas biasa tidak akan bisa terbang. Jadi mereka tidak akan bisa menangkap kita." Sukue berkata, "Kita tidak perlu lari. Lebih baik kau tutup hidungmu sekarang." Wanita ini agak bingung. Tutup hidung. Meskipun dia bingung, dia tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Sukue. Lalu Sukue melemparkan sebuah botol. Dan botol ini mengeluarkan asap yang membuat para semut-semut ini mati. Wanita ini tampak kaget. "Apa? Semuanya langsung mati? Rekan kultivator, cepat lihat ke sini. Ada banyak beras vitalitas dari lubang yang dibuat oleh para semut itu." Tapi di saat yang sama, tiba-tiba seekor semut raksasa keluar dari tanah. Sukue kaget. Astaga, gede banget. Dan aura ini seperti Earth Immortal. Wanita ini berteriak, Ratu semut vitalitas, ini sudah berakhir. Kita pasti akan mati." Sukue berkata, "Memangnya makhluk ini semengerikan itu? Bukankah itu cuma semut besar? Jangan khawatir, orang-orang di fraksi ledakan surgawiku tidak pernah kenal takut." Wanita itu menjelaskan, "Ratu semut itu sangat berbahaya. Bahkan pasukan besar aja bisa kehilangan banyak orang saat bertemu dengan ratu semut ini. Kita berdua sama sekali bukan lawannya. Maaf kalau aku berkata seperti ini. Aku tidak bermaksud untuk meremehkanmu. Tapi..." Sukue langsung memotong. "Nggak apa-apa kok. Aku tahu maksudmu itu nggak jahat." Saat semut ini mencoba untuk menyerang mereka, Sukue langsung menggendong wanita itu dan berhasil menghindari serangan dari ratu semut. Sukue bertanya, "Apa kelemahan dari semut vitalitas ini?" Wanita itu menjelaskan, mereka memiliki kulit yang tebal dan sangat lincah. Itu yang membuat mereka menjadi musuh yang sulit dihadapi. Saat berburu beras vitalitas, semua orang tidak ada yang mau berurusan dengan ratu semut. Karena jika mereka menghadapinya, itu tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Dalam pikiran Sukue, bertanya dengan wanita ini gak ada gunanya sama sekali. Lalu Sukue berkata pada wanita itu, "Ya udah, kau tunggu aja di sini. Aku akan mengatasinya." Wanita itu langsung merespon, "Apa? Cepatlah kembali. Ratu semut tidak pandai terbang. Dengan artefak immortalmu yang bisa terbang, kita bisa melarikan diri dari sini." Sukue berkata sambil pergi meninggalkan wanita itu. "Tenang aja, aku punya cara untuk mengatasinya. Setelah melihat beras vitalitas sebanyak itu, bagaimana mungkin aku menyerah begitu aja?" Wanita ini berteriak, "Dasar bodoh, kau benar-benar ingin mati hanya demi beras vitalitas?"
Tapi dalam pikirannya, tapi nggak bodoh juga sih. Tanpa beras vitalitas, kita juga akan mati. Jadi dengan kata lain, tidak ada yang salah dari tindakannya. Sukui berpikir, aku curiga yang merusak hukum dunia ini adalah wanita itu. Dia ingin menyeretku dengan kitab surga Tai. Tapi dia pasti tidak menduga, itu malah akan menjadi bantuan untukku. Segera Sukui mengeluarkan kitab surga Tai. Sekarang aku sudah menjadi pewarisnya. Meskipun aku hanya bisa menggunakan 1/10.000 kemampuannya, itu pasti cukup untuk mengatasi Ratu Semut ini. Segera Sukui mencoba untuk mengaktifkan kitab surga Tai ini. Sukui berpikir, apakah aku bisa menggunakan kitab surga Tai pada roda kehidupan dan kematian kuno? Kalau ini bisa digunakan, ini benar-benar sangat efektif. Setelah itu, Sukui mempersiapkan skillnya. Dari atas langit, Sukui mengeluarkan Reincarnation Palm. Serangan itu benar-benar kuat dan berhasil mengenai Ratu Semut. Bahkan orang-orang di dalam kota merasakan kekuatan ini. Astaga, apa yang terjadi di pinggiran timur? Apa seseorang sedang memburu Ratu Semut? Ratu Semut itu tergeletak. Astaga, bagaimana serangan itu bisa sebesar ini? Ini benar-benar di luar imajinasiku. Pukulan ini seperti mengandung hukum langit dan bumi. Tampaknya hukum dunia ini menanggapi Reincarnation Palmku. Kemungkinan besar pelaku yang bertanggung jawab atas hilangnya vitalitas dunia ini juga menggunakan Reincarnation Palm. Lalu sistem menginformasikan bahwa Sukui berhasil menyerap 10 tahun vitalitas dan disimpan ke dalam tubuh Sukui. Sukui kaget dengan pemberitahuan sistem. Apa? Sepertinya Reincarnation Palm benar-benar bisa mengendalikan tempat ini. Kitab surga Tai memilih untuk menyempurnakan roda kehidupan dan kematian kuno, sehingga aku bisa melakukan hal seperti ini. Kalau begitu, buat apa aku menggali beras vitalitas lagi? Mendingan aku cari masalah dengan orang kuat, lalu aku serap vitalitas mereka. Sukui lalu berkata, Semut besar, sekarang kau sudah tahu kekuatanku kan? Karena kau sudah mengetahuinya, cepat serahkan beras vitalitasnya padaku. Dengan begitu, aku mungkin bisa mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Tapi sayangnya, semut itu tidak menghiraukan perkataan dari Sukui. Dia kembali menyerang Sukui. Sukui meledek. Aduh, tampaknya kau masih belum yakin dengan vitalitasmu yang hilang itu. Aku pikir aku masih harus memberikanmu pelajaran. Lalu Sukui menggunakan 10 kali Reincarnation Palm kepada semut itu. Dengan serangan bertubi-tubi itu, Sukui berhasil menyerap 100 tahun vitalitas. Sukui berkata, apa kau masih belum takut sekarang? Wanita ini tampak takjub. Luar biasa. Padahal dia baru saja dipromosikan ke ranah half immortal. Tapi dia bisa mengalahkan Ratu Semut sendirian. Lalu semut itu bangun kembali. Sukui berkata, jadi kau masih ingin melawan? Semut ini langsung berkata, tunggu dulu. Lalu semut itu berubah wujud menjadi manusia. Dia berkata lagi, dasar manusia tercelah. Aku gak mau bertarung denganmu lagi. Pergi sana. Di daerah ini ada banyak Ratu Semut. Tapi kenapa kau malah mengincarku? Di saat Ratu Semut itu berubah menjadi manusia, Sukui tampak terpesona. Ternyata itu wajah dari Ratu Semut. Buset dah, gak bisa lihat cewek dikit nih orang. Ada yang cakep dikit langsung digas. Sukui berkata, Nona Semut, tampaknya ada kesalahpahaman di antara kita. Kalau aku tahu kau cantik, aku pasti tidak akan menghajarmu. Dengan perkataan Sukui, Ratu Semut ini menjadi lebih marah. Salah paham apanya? Teknik telapak tanganmu itu pasti diwariskan dari orang itu kan? Dulu leluhur kami juga merupakan pelayan orang itu. Selain itu, kau juga orang yang dipilih oleh surga kan? Sama seperti orang itu. Kau pasti pendamping kultivasinya. Jadi, kenapa kau masih menindas suku kami? Dalam pikiran Sukui yang dipilih oleh surga, ternyata Ratu Semut itu tahu kalau aku punya kitab surga Tai di dalam tubuhku. Sepertinya orang yang mengubah hukum dunia ini memang Xuan Yuan Wanrong. Bahkan leluhurnya adalah pelayan dari Xuan Yuan Wanrong. Itu berarti statusku cukup tinggi dong. Sukui dengan pede berkata, tampaknya kau cukup berani sekali ya. Sekarang kau sudah tahu kalau aku adalah pendamping kultivasinya. Apa kau masih berani melawanku? Ratu Semut menjawab, kau duluan yang menyerang. Dan kau tidak memberitahukan identitasmu. Sukui berkata, ya udah lupakanlah. Kau tidak bisa disalahkan karena ketidaktahuanmu. Ditambah lagi, kau juga cukup cantik. Maka aku akan memaafkanmu kali ini. Tapi kau masih harus mendapatkan hukuman. Dengan wajah liciknya, Sukui menambahkan, aku akan berbelas kasih dan hanya menghukummu dengan memberikanku 100 kati beras vitalitas. Dan kau harus datang ke kamarku malam ini sendirian. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Udah ngerampok, masih modus juga lagi. Dengan ini, video ini pun berakhir. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya. Aku yakin kalian pasti penasaran dengan video kelanjutannya kan? Makanya, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke sosial media kalian agar makin banyak orang yang kenal dengan channel ini.
Sekian dulu video dari cerita manhwa kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sayonara. This is cerita manhwa untuk lo semua. Jangan lupa sawer jika kalian suka. Hei kalian, mohon perhatian. Ini ku persembahkan untuk kalian. Aku butuh cuan untuk kebutuhan, karena editor pun butuh asupan. Lirik ini tanpa kepalsuan. Dengan ini cukup sekian. Terima kasih.